Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya, kelas 12. Ketemu lagi dengan saya Bu Ratna. Siang kali ini saya akan memberikan materi tentang menganalisis kebahasaan teks cerita, novel atau sejarah. Oke anak-anak, sebelum kita memulai mata pelajaran siang kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, siang kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menganalisis kebahasaan teks cerita novel atau sejarah. Nah, anak-anak langsung dibuka halaman 59 ya. Jadi anak-anak setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah dan menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks sejarah. Nah, kegiatan 1 yaitu menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah. Ini literasi kita siang kali ini ya, silahkan dibaca. Nah, kita langsung pada kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah. Yang pertama, yaitu menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contoh, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini yang dimaksud waktu lampau itu yang mana kira-kira? Yang telah diperintahkan membersihkan gedung asrama yang telah menyelesaikan tugasnya. Yang B, dalam banyak hal, Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapat yang tidak terduga dan membuat siapapun yang mendengar akan terpengaruh. Apalagi bila Gajah Mada berada di tempat berseberangan yang melawan arus atau pendapat umum dan ternyata Gajah Mada terbukti berada di pihak yang benar. Nah, itu tadi salah satu contoh bahwa teks sejarah memang banyak menggunakan waktu lampau ya. Anak-anak, sebelum kita ngomong lebih jauh, nanti silahkan dicari novel sejarah ya. Entah kalian setidaknya membaca tentang sinopsis atau apa, silahkan dilihat nanti dari segi bahasanya kalau teks novel sejarah itu seperti apa. Kira-kira memiliki makna lampau atau bermakna lampau apa tidak ya. Jadi ini yang benar-benar kata kunci atau yang memang bisa dipahami bahwa teks tersebut adalah waktu lampau, yaitu teks cerita sejarah itu memang menceritakan hal-hal yang memang sudah terjadi ya. Nah, ini adalah bahan dasar novel sejarah. Memang bahasa merupakan sistem yang yang mudah dikenali. Masyarakat waktu itu masih menggunakan kosakata seperti apa, gaya bahasa seperti apa. Dari situ bisa dilihat bahwa teks sejarah selalu menggunakan waktu lampau. Nah, ini dalam contoh ya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, telah di sini juga menunjukkan bahwa hal tersebut itu sudah terjadi ya. Yang selanjutnya yaitu B, dalam banyak hal Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapat yang tidak terduga dan membuat siapapun yang mendengar akan terpengaruh, apalagi bila Gajah Mada berada di tempat berseberangan yang melawan arus atau berpendapat umum dan ternyata Gajah Mada terbukti berada di pihak yang benar. Nah, itu merupakan waktu lampau karena itu adalah suatu kata atau informasi yang sedang diceritakan ulang. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu, yaitu konjungsi, kronologis, temporal ya. Seperti kata sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Ini ada contohnya, setelah juara gulat itu pergi sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Yang B, sejak sekarang kau sudah boleh membuat rancangan yang harus kau lakukan. Gagak Bongol. Sementara itu di mana
Pencandian akan dilakukan. Aku usahakan malam ini sudah diketahui jawabnya. Nah, di sini teks cerita sejarah digolongkan atau bahasanya tergolong memang menggunakan waktu lampau iya, terus menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi iya ya, sama dengan teks lainnya yang membedakan hanya segi dari bahasanya. Segi bahasanya di situ bisa dikenali bahwa teks tersebut adalah teks sejarah. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Kata kerja material ya. Ini contohnya teks di dalam teks. Di depan Ratu Suni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh, embun tahu itu melanjutkan tugasnya. Kali ini untuk Sekar Kedaton Dyahwiyat yang terlihat lebih tegar dari kakaknya, atau boleh jadi merupakan penampakan dari isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Ketika para ibu ratu menangis yang menulari siapapun untuk menangis, Dyahwiyat sama sekali tidak menitikkan air mata, manakala menatap segenap wajah yang hadir di ruangan itu, dan melekat di benaknya justru wajah Rakrian Tanca, ayunan tangan Gajah Mada yang menggenggam keris di dada prajurit tampan itu terbayang melekat di kelopak matanya. Nah, mudah bukan mengenali teks sejarah dari bahasanya ya. Jadi bisa dikenali dengan menggunakan yang pertama tadi bentuk waktu lampau, yang kedua yaitu memiliki konjungsi, yang ketiga yaitu memiliki kata kerja material ya, menggambarkan suatu tindakan. Sedangkan yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Oh ya, kita lihat dulu ya kata kerja yang dimaksudkan menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Kita cari penampakan. Nah, penampakan itu adalah sebuah kata kerja material ya, jadi tindakan. Hadir ya, itu juga kata kerja. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Nah, itu salah satu contohnya ya, A sama B, silahkan dilihat. Kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan. Nah, disinilah kadang novel yang bisa membawa si pembaca itu dengan menggunakan menggunakan kata-katanya yang tidak langsung, sehingga pembaca itu begitu menikmati apa yang telah diceritakan oleh penulis ya. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Kata kerja mental, misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan ya, menganggap. Contoh, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Nah, yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda ya, dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Mana surat itu contohnya? Nah, bisa dipelajari, bisa dibaca sebagai literasi. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nah, anak-anak, itu saja, sekian ya materi kita pada siang kali ini. Silahkan dipelajari ini, silahkan dipahami, silahkan dibaca-baca. Minggu depan silakan nanti kita berunding di grup WhatsApp. Jadi untuk tugasnya anak-anak mencatat ini saja ya. Silakan dicatat dan dipelajari halaman 60, 61 sama 62. Tugasnya membuat ringkasan materi dari halaman 60 sampai 62. Terus untuk nanti silahkan muncul, kita
berunding di grup WhatsApp ya. Kita nanti enaknya mau menganalisis kebahasaan teks cerita novel ini kita gunakan novel apa ya. Yang jelas sejarah, hanya saja ceritanya anak-anak yang menentukan sendiri. Jadi novel apa? Jika yang dicantumkan di buku yaitu menggunakan Sejarah Kemelut di Majapahit jilid 1. Jika nanti anak-anak kesulitan untuk menemukan novelnya, saya menyerahkan sepenuhnya kepada anak-anak. Silakan dibahas di grup. Nanti enaknya novel mana yang akan kita analisis. Novelnya tentunya yang memiliki teks cerita sejarah ya. Jadi novel yang menceritakan tentang teks sejarah. Sekian anak-anak pertemuan kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Saya Bu Ratna. Apabila ada salah kata atau penyampaian materi hari ini yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.